Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi yang tadi dijelaskan oleh Pak Bambang, ya, kita ini banyak membuang-buang sesuatu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dan penting, perlu kita manfaatkan. Sampai dikatakan oleh Pak Bambang tadi bahwa pemborosan terbesar kita ada di kuburan. Ya Pak Bambang ya. Kenapa? Karena belum sempat otaknya, pikirannya digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi sudah keburu meninggal. Baru digunakan 0,0001% sudah meninggal. Jadi otaknya itu masih segar Pak, betul ya. Kalau digali itu ya, diambil masih segar. Terima kasih karena ini waktu Isya sudah masuk dan saya kira apa? Terus kita sama-sama berjamaah. Iya. Karena baksonya belum terhabis Pak. Begitu? Bukan maksud saya mau makan juga gitu loh. Enak aja. Terus aja. Terus ya. Ini keburu adem nih gimana nih? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu adalah sesuatu yang menurut saya ya sangat berharga dan sangat penting sekali. Oleh karena itu mari kita serap ya, dan kemudian kita amalkan ya. Kita programkan what next ke depan. Saya kalau diizinkan Pak Aryo, kapan-kapan saya ingin datang ke kantor Bapak Pak Aryo untuk membahas bagaimana memanfaatkan, mungkin ada sebagian dana haji ya dari umat Islam ini yang bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu yang tadi kita dengarkan penjelasan dari Pak Bambang ini ya, yaitu mind power ya. Dan nanti kita gandeng dengan membaca super cepat. Nah itu Pak Bambang, nah itu gandengannya itu. Sebenarnya Pak, saya lihat di beberapa, saya sudah bergerak di beberapa yayasan itu Pak Sufyan ya, itu setuju dan sangat, saya sudah keliling dengan Pak Bambang itu ya, untuk memberitahukan ini ada ilmu yang penting ya, yuk kita lakukan ya. Tapi mereka apa? Bicara kendala soal anggaran Pak Rio, padahal sebenarnya anggarannya itu nggak mahal-mahal amat ya, dan Pak Bambang juga nggak memberikan tarif-tarif yang gimana itu, enggak. Pak Bambang dengan saya berjuang bergerak ini Pak Mul, insyaallah lillahi ta'ala semuanya. Jadi seperti itu Pak Rio ya. Saya lihat ada di Basnas itu ya, sebenarnya bisa kita gali, ada di berbagai tempat-tempat yang mungkin potensial untuk mengembangkan ilmu ini. Beberapa masjid ya sudah menggunakan majelis taklim itu untuk belajar apa aja Pak? Iya. Ya. Termasuk di majelis taklim kita ini Pak Mul, makanya saya sekarang kita buka itu ya. Bahkan belajar TikTok aja ada, belajar TikTok. Iya. Oh iya. Iya. Jadi Pak, bicara soal TikTok itu, memang kita umat Islam ini kadang-kadang ya jangan sampai terjebak juga
Tapi jangan lalai juga. Ada suatu kesempatan terbaik untuk berdakwah, ya. Tapi kita tidak memanfaatkannya. Padahal itu penting. Pak Bambang, saya punya teman baik, ya, seorang Chinese itu, perwakilan dari RRC itu, dari China itu, ya, sini yang tugasnya ngurusin TikTok, Pak. Iya, pernah saya cerita. Nah, itu adalah kalau kita gali, Pak, nah, itu insya Allah kita akan ketemu. Ya, kita dari sisi dakwah kita. Kenapa? Karena orang sekarang semua arahnya itu, ya, TikTok kemana-mana, ya, muncul lagi yang boten-boten. Nah, kita imbangi dengan yang botennya, Pak. Jadi seperti itu. Mari sahabat sekalian, kita bersama-sama berusaha. Ya. Saya dengan Pak Yayan dibantu didorong oleh Pak Mul juga, ya, melalui YouTube itu, ya. Alhamdulillah subscribernya sudah berapa, Pak Yayan? 1.500 subscriber. Nah, itu sudah melampaui dari batas standar minimal untuk proses kelanjutan, ya. Tapi Pak Mul, mohon maaf, kita belum ada apa-apa ini. Kita terus berjuang, berdakwah terus, ya. Dan memang bukan tujuan kita untuk mendapatkan cuan, bukan. Tapi kalau cuan dapat, why not? Alhamdulillah, kan begitu, Pak Rio, untuk memperkuat dakwah kita. Nah, sekarang ini perlu dukungan dari bapak-bapak di Majelis Taklim kita ini untuk yuk kita buka YouTube MT05 ini, ya, dengan channelnya nama saya, namanya Abdul Aziz Rifai Makudi, ya. Di sana, ya, sambil tiduran kita dengarkan, sambil masak kita dengarkan. Nah, sehingga jam tayangnya itu akan bertambah. Kenapa? Dengan jam tayang yang bertambah itu, ya, itu akan mengimbangi, Pak Bambang, bukan hanya subscribernya aja, ya. Artinya yang berkunjung itu sudah banyak sekian, ya, tapi jam tayang masih kurang. Nah, monggo silakan, ya, Pak Ferry, saya kira bisa di action itu, ya, ya, Pak Sopian, semua. Kalau bapak-bapak punya anak, monggo dianukan anak. Kalau itu bermanfaat, silahkan biar didengarkan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saya sedang membentuk tim lagi, Pak Mul, untuk meningkatkan sosmed kita ini, ya. Jadi ada akan masuk 2 orang, 3 orang lagi untuk memperkuat bagaimana pengaturannya untuk di YouTube-nya, untuk di Facebook-nya, untuk di Instagram-nya, untuk di lain-lainnya. Nah, iya, konten, ya. Kalau yang orang lain bisa, kenapa kita tidak, Pak Sofyan? Iya kan? Nah, ini baik. Kemudian yang lain, saya juga berharap majelis taklim kita ini nanti semakin meningkat, ya. Kita formalkan, ya. Yuk kita cari nama yang baik. Sebaiknya majelis taklim itu ada namanya, Pak, ya. Majelis taklim, ya, misalnya Cahaya Ilahi, misalnya, ya. Kemudian RW 05 bla 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 seterusnya. Tapi ada namanya, Pak, Majelis Taklim apa? Cahaya Ilahi, misalnya. Itu saya kira Pak Mul,
Kalau setuju bisa kita pikirkan bersama mengenai nama. Monggo dipikirkan bersama dan silakan berikan masukan. Nanti yang pertama kali memberi masukan dapat hadiah ini. Ya Pak Mul ya. Pertama kali kasih masukan. Ya. Langsung aja sekarang ketik aja kasih masukan, ya kan? Nah, begitu dibaca oleh Pak Mul, oh ini Pak Kiai ini sudah ada masukan nih, namanya kasih satu, ya kan? Yang kedua, formalkan kita urus Pak sebagai majelis taklim yang terdaftar di Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama itu ada suatu lembaga, ya, satu direktorat jenderal, ya, kemudian ada di bawahnya satu direktur yang menangani soal majelis taklim. Dan di sana itu ada dananya Pak, ada dana untuk kegiatan kita majelis taklim itu. Ya kalau Bapak dan Ibu untuk berinfak tidak ada halangan. Tapi why not? Orang negara ini menyediakan kok. Negara menyediakan Pak untuk kegiatan kita di sini. Bukan hanya di Kementerian Agama. Ada di situ, ada di Basnas. Tadi saya katakan, ada di Pak Rio, mungkin juga. Ya, saya belum tahu, tapi kepentingan umat Islam saya kira itu sebagian juga tercover di tempatnya Pak Rio. Ada lagi di Kementerian Sosial Pak, jangkauannya luas, banyak tuh. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa lakukan bersama-sama. Insya Allah bulan depan kalau Bapak dan Ibu setuju, saya mengundang untuk majelis taklim di rumah saya yang di Ulu Jami Pak. Ba'da subuh kita sudah di Ulu Jami. Jadi berangkatnya kira-kira dari rumah jam 3:30. Atau nginep juga sekalian. Ayo. Wah, ini kelas berat ya. Jangan khawatir Pak, di sana toko beras banyak. Di pinggir jalan Haji Ridi itu banyak toko beras Pak. Ya Pak Bambang ya. Nah, jadi kalau setuju silakan dirancang dari sekarang. Monggo minggu ketiga bulan November bulan depan ya, kita berangkat dari rumah kira-kira jam 3:15. Seperti saya kalau ngajar ke Tebet itu berangkatnya jam 3:15 Bu, dari rumah itu. Saya dengan Pak Yayan itu berangkat pagi-pagi jam 3:15 sudah berangkat itu menuju Tebet. Monggo sekali-sekali ya Pak ya, Pak Rio semuanya, Pak Jono setuju Pak? Setuju ya? Kalau kendaraannya Pak ya, kita ini kan ada beberapa teman yang punya mobil ya, yang punya mobil yuk ngajak 4-5 orang, 4 orang 5 orang ngajak. Pak Jono ada mobil, Pak Rio ada mobil, Pak Jenderal ada mobil, Pak banyak yang punya mobil kan Pak. Pak RW punya mobil. Insya Allah cukup yang kita. Pak Sofian ada mobil ya. Pak Ustadz kita juga ada mobil. Insya Allah bisa. Nah ini kalau memungkinkan, tapi saya tidak memaksa Pak. Ya gitu ya, Insya Allah. Baik ya. Masa Pak Ustadz yang ke kita, sekali kita yang ke Pak Ustadz gitu. Iya betul, sekali-sekali lah gitu. Saya Insya Allah tiap bulan siap jam 3:15 berangkat itu menuju ke tempat itu. Baik, jadi ada 3 PR kita ya. PR kita ada 3 ya. 1 tadi adalah mencatat dari apa yang sudah saya sampaikan.
kemudian langsung di-share ke keluarga kita. Yang kedua, kita mencari nama majelis taklim kita, kira-kira apa, silahkan diusulkan, ditujukan kepada Pak Ketua ya, Pak Mulyadi ya, usulan nama majelis taklim kita. Kemudian yang ketiga, PR kita adalah merencanakan untuk apa? Untuk persiapan berangkat ke Ulu Jami ya. Saya mohon kalau bisa sholat subuhnya di Ulu Jami. Jadi gak nunggu-nunggu lama. Seperti saya juga sholat subuhnya di Tebet juga, Pak. Sebelum subuh saya sudah sampai Tebet. Alarmnya harus gede itu ya Pak Ustadz ya? Ya, alarmnya tolong gedein. Niat. Pasang niat. Iya, Ya. Masya Allah. Ya, kita saling mendoakan. Kita mohon pada Allah semua dibangunkan ya Allah. Bangun, Pak. Sebelum tidur kita berdoa, ya Allah dibangunkan. Baik, saya kira demikian. Saya kira cukup Pak Mul. Ya. Nanti sebelum kita meninggalkan kita sholat berjamaah Isya dulu ya, jangan sampai keliwat. Kemudian kita saya izin, tadi sudah Pak Mul jelaskan, saya izin untuk pulang duluan, saya bersama dengan Pak Bambang dan Pak Yayan. Mohon kameramen selanjutnya mohon di-handle saja. Saya kira Pak Sofian dan sebagainya ya, dengan HP dan sebagainya nanti bisa diedit semuanya oleh Pak Yayan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira tutup saja. Ya, sudah. Oh ya, silakan. Jadi saya melihat satu hadis Rasul ini, hadisnya soal apa tidak? Di mana nama Rasulullah bersabda, Iya, ya, maaf. "Tidak mengadakan ada simpul amali lagi." Iya. Artinya apabila mati seorang hamba, maka putus semua amal kecuali 3. Karena masalah yang bukan melakukan ibadahnya. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal sedekah jariah. Kalau itu hadisnya itu saya belum tahu. Soalnya doi. Itu. Soheh banget itu, Pak. Soheh. Nah, soheh, Pak. Ada belum 15 tahun. Iya. Dari umur 15 tahun saya udah mengenal kedua. Karena di Tanah Abang, Nipa. Sekarang 50 Soheh, Pak. 60 tahun. 19 tahun saya udah orang tua udah tinggal. Saya berdua tinggalnya dagang koran. Ya. Masya Allah. Dia kerja nambah, kerja di pabrik, kerja di servis. Semua saya kerjaan gitu semua. Mudah-mudahan kejujuran dan kesabaran. Itu. Sampai sekarang saya akan kejujuran dan kesabaran. Sampai sekarang. Sekolah saya nggak lulus. Mana SD aja. Cuma saya bergaul mau siapa aja bergaul. Yang penting itu yang baik. Alhamdulillah. Sampai saya bisa sekolah di Al Azhar 3 tahun, kuliah Bu Dewi itu teman sekolah saya, Bu Dewi yang di Tebet. Oh. Itu sekolah saya Al Azhar. Sampai saya belum saya gelar saya kiai, gelar saya bukan kiai. Sampai saya dipeluk teman-teman. Gitu. Ya, alhamdulillah itu keberkahan untuk Bapak karena keikhlasan Bapak dalam belajar dan dalam mengajar. Insya Allah Bapak lanjutkan ya, terus. Baik, yang lain? Baik. Ada? Cukup ya? Udah lapar kelihatannya Pak Ain ya? Udah lapar? Lapar? Ya lapar. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ilmu tadi. Ya, 5 kiat tadi mudah-mudahan kita bisa sampaikan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu saya perlu diketahui bahwa kita ada tiris ini untuk kedepannya, karena Pak Haji Jono laporan khas sisa 1,2. Jadi kedepannya kita harus mencari donatur lagi. Ini siapkan Bapak Ibu sekalian
amal terbaik karena kotak akan kami jalani. Kita niati dulu buat orang tua kita khususnya yang telah meninggal dunia. Insya Allah amal ini menjadi cahaya untuk dia, cahaya kesenangan karena berkahnya kita seperti hadis yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Sabi. Ya, Ya, silakan sambil ya, Pak. sini Pak, mulai dulu Pak. Selanjutnya kita sudah bisa berjamaah, kemudian nanti ada beberapa orang mungkin yang akan saya minta untuk kita rapat buat pertemuan berikutnya di rumah Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang punya mobil ikhlas keluar mobilnya, karena kita berangkat sebelum subuh di kurang lebih jam 3. Sama-sama kita sekalian tahu di Ujami rumahnya Pak Kiai ini di mananya tempatnya atau seperti apa rumahnya. Dan alhamdulillah dengan hijrahnya beliau mudah-mudahan bertambah berkah ilmunya, tambah banyak rezekinya, dan sisa umurnya selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Itu hanya untuk bapak-bapak ya. Silakan Ibu-ibu juga, iya. Silakan kalau Monggo, Ibu. itu silakan nanti Senang kalau ibu-ibu bisa hadir. Ada buat dia. Bapak nanti kalau ikut ke pemakai menurut saya. Bapak-bapak sama ibu dia. Jadi bapak sama ibu itu boleh. 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 Ya. boleh mungkin didata dari sekarang kali biar jelas orangnya yang berangkat ke sana. Kalau saya terus terang nggak punya mobil, tapi ya selama masih ada Grab kan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka mensukseskan acara Tadabbur Alam 2 ini yang memang kita udah setting 8 bulan jauh bulan sebelumnya ini. Jadi alhamdulillah, begitu juga ucapan terima kasih kepada donatur sekalian dan tim-tim dari MT RW 5, diantaranya Pak Haji Sofyan beserta istri yang sudah bersusah payah Iya. mendesain jadwal makanan kita Enak, bagus. selama di villa ini. Kemudian Pak Haji Jono selama ini membantu MT RW 5 secara maksimal. Semuanya Allah yang balas itu. Begitu juga Pak Ali dan semua yang bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan satu lagi Pak. Pesan satu lagi. Mohon izin saya ingin sampaikan satu pesan lagi Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ini kurang pas dengan pendapat atau kondisi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak. Saya berpesan, pesan ini sudah saya lakukan di berbagai tempat sejak tahun 96, di mana saya ceramah. Saya diundang di berbagai kantor-kantor, saya selalu ceramahkan, jelaskan bahwa tolong mulai hari ini stop merokok. Waduh, mohon maaf Pak. Nah, Rokoknya di rumah aja. coba kita kan sudah dapat ilmu mindset, ilmu merubah ya pikiran, bagaimana supaya kita betul-betul sesuai dengan kehendak kita. Kita yang mengendalikan Pak Bambang. Iya, Kita. karena pikiran. Karena pikiran. Coba mulai sekarang ya. Merokok itu meracuni diri sendiri dan keluarga. Ya Bu ya? Setuju Bu? Ini mohon maaf Pak, saya mohon maaf, saya sudah minta maaf ya. Ya. Tolong.
Dan pesan ini Pak bukan pesan abal-abal Pak. Di mana saya ceramah yang datang eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan sebagainya, ya. Saya sebagai sang ahli menteri eselon 1, saya ceramahkan itu, alhamdulillah Pak, besoknya gak ada yang merokok. Di pengajian. Mereka ke belakang Pak. Belakang. Di depan nggak di depan lagi. Mohon keikhlasannya, mohon kerelaannya. Saya tidak mengajak untuk hal-hal yang tidak baik Pak. Saya yakin. Kenapa? Saya berhenti rokok itu sejak tahun 96 itu. Saya ikut seminar Pak, dalam dan luar negeri mengenai bahaya merokok itu. Bapak tahu, Ibu tahu, bom yang meledak itu di Marriott, salah satu bahannya itu adalah dari bahan rokok yang ada di situ. Yang kita isap itu salah satunya bahannya itu sama yang dibikin bom yang meledak di Marriott itu. Jadi nggak sembarangan Pak bahayanya rokok itu. Bahkan saya mendapatkan beberapa penjelasan dari para ahli itu, merokok itu lebih berbahaya dari minuman keras Pak Bambang. Lebih keras, lebih berbahaya. Nah ini saya mohon Pak Salim ya, mohon maaf. Pak Ferry mana Pak Ferry? Oh Pak Ferry ini, iya. Pak Ferry ya, mohon Pak Ferry. Sebelahnya juga. Daus ya, Pak Daus. Stop Pak Daus. Pak, insya Allah Pak, jalankan Bismillah ya. Kalau lagi ada godaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, masih menggoda, baca ayat kursi, jangan berhenti sampai tidur. Insya Allah lupa Pak perokok Pak. Pak Kiai kalau nongkrong di warung rokok boleh nggak? Iya. Karena daun itu nongkrong. Ini dia. Nggak ada nongkrong di warung rokok. Nongkrong di warung rokok sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena itu akan menggoda. Ya. Menggoda Pak. Ya. Ya kecuali kalau memang kita ada tugas ke situ ya, ada kerjaan di situ, ya nggak apa-apa. Sekarang gini Pak Kiai, kalau ke warung rokok, siang-siang itu suka ada salesnya juga perempuan itu kadang-kadang kegodaan itu. Ini bukan kegodaan rokoknya, salesnya itu. Salah gitu. Itu pembahasannya nanti malam dengan Pak Rio itu. masih kurang tausiah dari saya. Kurang ya. Kasih lagi tausiah Mario. Bapak dan saudara sekalian, bagaimana kalau malam ini kita komitmen MT05 bebas merokok? Setuju Pak? Pak Daus? Pak Ferry setuju? Pak, kalau setuju kita dalam hati nekat tekad Pak, insya Allah Pak, bisa Pak. Pak RW, iya nanti sampaikan salam Pak RW. Baik, saya kira itu ya, Pak Sofian mohon maaf. Pak Jono ngerokok enggak? Tidak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Mana Bu Jono, mana Bu Jono?
Alhamdulillah. Betul Bu, nggak merokok? Oh betul. Bagus. Alhamdulillah. Tolong Pak, mulai sekarang yang ada rokoknya itu yang masing-masing di kantong-kantong. Nah. Selesai Pak. Selesai. Ini kenangan kita Pak. Tadabur 2. Stop merokok. Bebas dari rokok MT. Bebas dari rokok. Jadi ada realitas ya, realisasi dari hasil kita taklim itu ada tahap demi tahap, itu ada kemajuan itu. Waduh, Pak Ya, beliau asal itu kebaikan, asal itu untuk kemaslahatan, ya silahkan. Oke, segera. Beliau itu ada garis apa itu? Merekam Pak di kuping saya Pak Heru. Ini kata-kata beliau. Ya. Pada saat kita pertemuan pertama kali di Masjid Al-Muhajirin, beliau baru diangkat sebagai RW. Komitmennya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Hidung saya nambah besar Pak. Hah? Hidung saya nambah besar. Ya nanti dikecilin lagi Pak. Yang penting Pak, kita komitmen tadi bahwa MT05 Insya Allah pegang itu teguh, tekad Pak, ya jalankan. Saya 96 berhenti Pak. Tadinya wah namanya gudang garam itu 2 bungkus per sehari Pak, 2 bungkus. Tapi 96 ya, setelah saya mengikuti sampaikan, termasuk sekarang di MT05 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaan.